Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi bersama Ibu hari ini ya. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, kita kembali lagi di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, kita masih di pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi membaca dan menyajikan data ya. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara kita membaca, kemudian bagaimana cara kita menyajikan data dalam sebuah tabel, kemudian dalam sebuah bentuk diagram gambar ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bersama-sama. Nah, namun seperti biasa sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa kami ya. Nah, di sini kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, mari kita angkat anak menang kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita akan melihat ya bagaimana cara kita membaca data dalam sebuah tabel, kemudian dalam sebuah diagram gambar ya. Nah, di sini anak-anak, setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah mengolah atau menyajikan data. Nah, di sini mengolah data dapat dilakukan dengan cara kita membuat daftar terlebih dahulu ya. Nah, kita akan melihat contoh berikut ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada contoh perhatikan data nilai ulangan siswa kelas 5. Nah, di sini sudah ada nilai ulangan ya, nilai ulangan siswa kelas 5. Anak-anak bisa lihat ya, di sini sudah ada nilainya. Nah, kemudian dari nilai ini tadi akan muncul beberapa pertanyaan seperti di bawah ini. Nah, dari data di atas muncul banyak sekali pertanyaan. Di antaranya ya, ada berapa siswa yang mendapat nilai 60? Nah, nanti kita akan mencari ada berapa jumlah siswa yang mendapat nilai 60 ya. Nah, kemudian yang kedua, ada berapa siswa yang mendapat nilai 65? Nah, begitu juga selanjutnya kita akan mencari ada berapa siswa atau ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai 65 ini tadi. Kemudian yang selanjutnya ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 70 dan seterusnya. Nah, kita akan mencari dalam bentuk tabel ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan mengurutkan ya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengurutkan dari nilai yang paling terkecil atau maksudnya nilai yang paling terendah, kemudian sedang dan tinggi ya. Nah, di sini agar lebih mudah mengetahuinya, maka data akan kita urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Nah, di sini Ibu sudah siapkan datanya ya, atau Ibu sudah siapkan dan Ibu sudah urutkan nilai dari mulai dari yang terkecil kemudian sampai yang terbesar. Nah, di sini ada nilai 60, 65, 70, 75, 80 dan 85. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri ini nilainya sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, di sini urutan yang paling terkecil itu adalah nilainya 60. Nah, nilai 60 itu jumlahnya di sini ada 3. Kemudian 65 jumlahnya cuma 1 anak ya. Kemudian yang 70 ada 2 orang. Kemudian 75 itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kemudian yang mendapatkan nilai 80 itu adalah ada 6 orang anak. Kemudian yang mendapatkan nilai 85 itu ada 2 orang anak ya. Jadi ini akan mempermudah kita ya untuk membaca atau mencari tahu nilai yang akan kita cari tahu. Misalnya kita diminta untuk mencari nilai paling terkecil sampai ke nilai yang paling terbesar. Nah, untuk mempermudah maka kita harus mengurutkan ya. Mengurutkan dulu terlebih dahulu seperti ini ya. Kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Maka itu akan memudahkan kita dalam membaca sebuah data. Nah, anak-anak, di sini ya sudah ada tabel. Nah, setelah diurutkan, data tersebut dapat disajikan seperti pada tabel berikut ini. Nah, tadi kita sudah mengolah dan mengurutkan serta mengelompokkan dari nilai-nilai yang terkecil ke yang terbesar tadi. Nah, maka setelah itu kita akan memasukkan ke dalam tabel ya agar lebih mudah dalam membacanya. Nah, nomor 1 ya, nilainya itu ada 60. Nah, terusnya atau jumlahnya itu ada 3.
Nah, banyak murid yang mendapatkan nilai 60 tadi itu ada 2 orang. Nah, kemudian yang kedua nilainya adalah 65. Nah, di sini terusnya adalah 1. Nah, banyak murid yang mendapatkan nilai 65 itu hanya ada 1 orang saja ya. Nah, kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga itu adalah 70. Nah, nilai 70 ini jumlah terusnya itu ada 2. Nah, di sini kita akan melihat berapa banyak siswa yang mempunyai atau mendapatkan nilai 70. Nah, di sini ada 2 siswa atau 2 murid yang mendapatkan nilai 70 ya. Begitu selanjutnya sampai ke 85 ya. Nah, di sini yang paling banyak mendapatkan nilai 80 itu ya. Nah, ini nilai 80 itu jumlahnya ada 6 orang ya. Jadi di sini ada 6 orang anak yang mendapatkan nilai 80 ya. Jadi ini akan membantu kita ya, atau mempermudah kita membaca data dengan mudah ya. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari data yang kecil sampai ke data yang paling besar. Nah, nanti di situ kita akan melihat ya, ada berapa jumlah anak yang mendapatkan nilai 60, kemudian 65, 70, 75, 80 dan 85. Jadi kita harus urutkan dulu data-datanya ya. Nah, setelah kita urutkan maka kita akan mencari ada berapa jumlah murid atau jumlah siswa yang mendapatkan nilai sekian, kemudian ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai tinggi, kemudian nilai yang rendah. Jadi kita harus urutkan dulu. Jadi setelah diurutkan maka kita akan masukkan ke dalam tabel seperti ini ya. Jadi itu akan mempermudah kita dalam membaca sebuah tabel ya. Nah, tadi anak-anak kita telah mempelajari tentang pengumpulan data ya. Nah, di mana data yang dikumpulkan dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram seperti tadi. Nah, data yang telah disajikan dalam bentuk diagram dapat mempermudah dan membaca serta menafsirkan data tersebut. Nah, di mana data yang kita sajikan dalam bentuk daftar tabel, kemudian bisa dalam bentuk frekuensi, kemudian bisa dalam bentuk diagram gambar atau yang biasa kita sebut dengan piktogram. Kemudian ada diagram batang, ada diagram garis maupun diagram lingkaran. Nah, jadi anak-anak sebuah data itu bisa kita sajikan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel diagram, entah itu tabel batang, tabel diagram, kemudian bisa dalam bentuk frekuensi, kemudian bisa dalam bentuk diagram gambar ya. Nah, itu beberapa bentuk data yang bisa kita sajikan di dalam bentuk diagram ya. Ada juga diagram lingkaran, ada juga diagram garis ya. Nah, kita bisa menggunakan diagram apa saja ya sesuai dengan tingkat kemudahannya ya. Jadi itu nanti kita bisa membuat atau memasukkan data sesuai dengan diagram yang kita pahami ya. Nah, jadi ketika kita membuat atau memasukkan data ke diagram yang kita pahami, maka kita akan mempermudah atau akan lebih mudah kita dalam memahami atau membaca sebuah data itu tadi ya. Jadi untuk memasukkan data yang sudah kita peroleh tadi ke dalam bentuk diagram ya, kita harus mengetahui dulu ya, atau kita harus pahami dulu bagaimana cara kerja dari sebuah, misalnya kita masukkan ke dalam diagram gambar. Nah, kita harus memahami dulu ya seperti apa cara kerja diagram gambar itu tadi. Nah, kalau kita sudah paham maka kita akan mudah dalam memasukkan data-data yang sudah kita temui atau kita dapatkan tadi di lapangan ya, maka akan mempermudah kita untuk memasukkannya ke dalam sebuah diagram yang sudah kita pilih tadi ya. Jadi anak-anak, sebelum kita memasukkan data tersebut tadi ke dalam diagram, maka kita harus memahami terlebih dahulu diagram yang kita pilih tadi ya. Nah, ketika kita sudah paham dengan diagram yang sudah kita pilih, maka kita akan dengan mudah memasukkan nilai-nilai yang atau data-data yang sudah kita kumpulkan di lapangan tadi ya. Jadi itu adalah beberapa diagram yang bisa kita gunakan ya untuk membaca sebuah data ya. Itu mempermudah kita untuk membaca sebuah data yang kita peroleh di lapangan tadi ya.